Silakan Mas Fakih disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Pagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik semuanya ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Ya, alhamdulillah. Artinya kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nikmat sehat itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Betul sekali. Nah, sebelum mulai belajar, Bu Guru tanya dulu, bagaimana perasaan kamu saat ini? Mana yang menunjukkan perasaan kamu saat ini? Happy? Apa kesal? Atau sedih? Apa ceria? Paham? Ceria. Mbak Ila? Happy. Alhamdulillah. Nggak ada yang sedang kesal ataupun marah ya hari ini ya. Ya, kita buang jauh-jauh dulu perasaan kesal ataupun sedih ataupun marah, biar pelajaran hari ini lebih menyenangkan. Ya, biar lebih semangat ya, kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, maju, ayo maju, maju. Nah, semoga dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila akan menambah apa? Rasa cinta kita terhadap siapa? Terhadap siapa Mbak Koma? Terhadap tanah air Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, Bu Guru mau memberikan motivasi terlebih dahulu ya. Nah, tahukah kamu bahwa sebuah komputer atau mesin itu bisa bekerja karena membaca perintah yang jelas dan teratur. Begitu pula dengan kita sebagai manusia. Manusia bisa lebih mudah dan memahami sesuatu kalau kita bisa menggambarkannya dengan tepat. Hari ini kita akan belajar menjadi seorang pemrogram kata yang bisa memberi deskripsi tentang suatu benda, rasa, warna, dan suasana. Ayo kita codingkan kata sifat ke dalam pikiran dan cerita kita. Sudah siap? Sudah siap? Nah, kita ice breaking dulu ya. Nah, ini di sini ya, bisa dibaca di depan. Bu Guru punya kode atau instruksi. Nah, kalau kodenya Bu Guru bilang kata besar, kalian bilang ha. Kalau kata kecil, kalian bilang hi. Kalau kata lucu, kalian bilang he. Kalau bilang pintar, kalian bilang apa? Oh, udah diingat-ingat? Coba diingat-ingat dulu. Diingat-ingat dulu, tutup matanya dulu. Tutup matanya semuanya, tutup. Nah, tantangannya ini kalian harus tutup mata. Kalau Bu Guru bilang besar, bilang kecil, bilang lucu, bilang pintar. Nah, oke, dibuka dulu. Nah, tapi tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Bu Guru akan mengucapkan kata-kata ini di dalam sebuah cerita. Jadi kamu harus simak baik-baik cerita yang Bu Guru bawakan. Coba ditutup matanya semuanya. Kita mulai. Jangan ngintip. Jangan ngintip teman. Ya, saya tutup mata. Bu Guru mulai ya, ingat kodenya atau instruksinya. Bu Guru mulai.
Cerita pertama. Kemarin aku pergi ke taman safari. Di sana aku melihat banyak hewan-hewan. Aku melihat gajah yang masih kecil. Nah, ia sedang berjalan bersama ibu gajah yang sangat lucu. Lucu. Mereka terlihat sangat pintar. Mereka juga sangat lucu dan menggemaskan. Hei, ada yang salah apa tidak? Ayo, oke, lagi. Buah stroberi itu lebih kecil daripada buah semangka. Nah, nenek sangat pintar merawat tanamannya. Hah? Apa yang betul? Apa yang betul? Oke, tepuk tangan buat kamu. Nah, jika kalian menyadari permainan tadi itu membentuk sebuah pola atau kode berupa instruksi dari kata sifat. Tadi kan ada apa saja? Tadi ada apa saja? Ada besar, ada kecil, ada lucu, ada pintar. Nah, itu adalah kata sifat. Nah, sama halnya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kata sifat. Hari ini kita akan belajar tentang kata sifat menggunakan pengetahuan paling mendasar dari ilmu coding, yaitu berpikir komputasional. Oke, apa tujuannya? Pertama, kamu menemukan konsep memahami apa itu kata sifat melalui cara berpikir komputasional. Kemudian kamu mampu menyebutkan contoh kata sifat yang sering kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kamu mampu mengurutkan kata-kata sifat berdasarkan kamus. Tahu kamus? Kamus itu diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan huruf. Hurufnya huruf apa? Berdasarkan? Pintar. Berdasarkan abjad atau alfabet. Jadi mulai A, B, C sampai Z. Nah, gitu. Nanti kamu harus mampu itu ya. Apa saja kegiatan kita hari ini? Kegiatan hari ini yang pertama adalah belajar tentang konsep kata sifat dan contohnya. Nanti kemudian kita akan berdiskusi kelompok. Selanjutnya setiap kelompok nanti akan menampilkan hasil kerja kelompok. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian. Bu Guru tanya dulu, coba ini tanya dulu. Kelompok semuanya tanya, Bu Guru tanya semuanya dulu. Menurutmu apa yang membedakan kamu dengan teman kamu? Yo, Afham. Apa yang membedakan kamu dengan teman kamu? Aku berbeda loh dengan Fikri. Apa? Hah? Kelasnya. Selain itu? Umurnya Afham lebih muda apa lebih tua dari Fikri? Lebih muda, berarti muda Afham. Ras ya Ras, apa yang membedakan kamu dengan Fakih Ras? Beda badan. Rasanya badannya gimana Ras? Rasanya badannya lebih besar, kalau Fakih lebih kecil. Oke, ya Muji, apa Ji yang membedakan kamu dengan Komah? Apa Ji? Jenis kelamin ya, Muji laki-laki, Komah perempuan. Apalagi yang membedakan kamu sama Fadil? Nah, sekarang coba semuanya berpikir. Bu Guru tanya nih, semuanya berpikir. Sebutkan satu sifat yang paling menonjol dalam diri kamu. Yo, Bu Guru kasih 5 detik untuk berpikir. Sing paling
yang paling menggambarkan diri kamu? Dipikir, Bu Guru kasih waktu 5 detik. Berpikir sifat yang paling menonjol dalam diri kamu. Yo. 1. Iya, diri sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Ya, Bu Guru mulai dari sini dulu. Mbak Ayla, sifat paling menonjol dalam diri Mbak Ayla apa, Mbak? Ayo. Kamu bagaimana mengenal diri kamu sendiri? Yo, Mbak, sifat Mbak. Tidak pilih-pilih teman. Oke. Afham, apa ham? Apa ham? Ayo, ham. Yo, satu kata tentang diri kamu. Pinter, Afham. Oke, itu sudah menggambarkan diri kamu semua. Alhamdulillah, artinya kamu mengenal diri kamu sendiri ya. Sekarang kita lihat gambar di depan. Ada gambar apa itu? Ada gambar beruang sedang minum boba. Coba bagaimana pendapat kamu tentang gambar ini? Apa yang menunjukkan karakter atau sifat dari gambar ini? Suka minum, oke. Koma? Apa kom? Suka minuman manis apa? Gemuk. Oke, warnanya bagaimana warnanya? Warnanya coklat. Selain gemuk, apalagi nih? Pipinya? Pipinya tembem. Iya, pipinya tembem. Kalau suka makannya banyak, apa namanya? Rakus. Pintar, boleh ya. Lanjut. Nah, ini enak banget ini. Gambar apa nih? Gambar apa? Pizza ya. Apa nih? Karakter atau sifat dari gambar ini? Apa? Yang asin. Oke. Banyak toppingnya. Apa lagi? Rasanya pedas, boleh? Manis. Keju rasanya apa? Asin ya. Makanan ini tuh keseluruhan rasanya apa? Lezat. Iya. Apa ada yang tidak suka pizza? Iya. Mungkin kalau ada yang bilang lezat, ada juga yang bilang tidak lezat. Gibran. Ya. Gibran, berdiri Gib. Dari situ saja berdiri. Berdiri Mas Gibran, ya Mas. Berdiri Mas. Ini pakai ini. Rani adalah anak yang ceria, ramah, dan penuh semangat. Guru dan teman-temannya sangat menyukai Rani karena sikapnya yang sopan dan baik hatinya. Oke, terima kasih Mas Gibran. Nah, ya semuanya. Dari cerita Rani, mana saja kata-kata yang menunjukkan sifat atau karakter Rani? Pertama, Rani itu anaknya ceria. Ada lagi? Ramah, sopan, rajin, teliti. Apa lagi? Baik hati. Ada lagi enggak? Penuh semangat. Nah, apalagi ada lagi tidak? Kenapa? Manis. Oke, sikapnya manis ya. Dia suka senyum, artinya dia ramah. Bu Guru mau kasih sebuah permasalahan. Nah, tadi kalau kamu mendengarkan cerita Rani, kamu jadi tahu sifat-sifatnya Rani. Sekarang Bu Guru tanya, bagaimana cara kamu mengenali sifat seseorang atau sifat suatu benda? Nah, apakah ada bagian-bagian tertentu dari orang atau benda tersebut yang membuat kamu menyimpulkan bagaimana sifatnya? Ada apa tidak? Misalnya nih, Andin mengenal komah, gitu kan? Andin, bagaimana caranya kamu melihat komah itu, nanti kamu jadi tahu sifatnya komah itu seperti apa. Ada hal-hal yang membuat kamu itu menyimpulkan bagaimana sifatnya? Misalnya dari apanya? Kalau kamu kenalan sama seseorang, kamu bisa nilai, orang ini orangnya judes. Nah,
Orang ini orangnya menyenangkan. Nah, itu dari apanya? Ada ya? Kamu bisa ya mengambil sesuatu atau mengambil penilaian untuk seseorang itu ya, yang membuat kamu jadi tahu sifatnya. Ada apa tidak? Mas Fikri. Mas Fikri mengenal Afham, bagaimana cara menilainya? Dari apanya? Kan pastikan kamu bisa menilai orang itu kan dari apa saja, misalnya dari cara bicara, misalnya lagi dengan dari cara berperilaku. Nah, sekarang misalnya kamu mau mengenal sifat ayam, kepriwe carane? Yo. Ayam ora sopan, kenang apa ora sopan, Mas? Nah, itu kan berarti kamu bisa mengamati perilaku ayam yang menyebabkan kamu jadi berpikir bagaimana sifat ayam. Iya, Mas, tenang ya. Oke. Nah, sekarang coba kita diskusikan permasalahan itu. Permasalahan tentang apa sih yang membuat kamu bisa menilai suatu benda, kemudian kamu menyimpulkan bagaimana sifat-sifatnya. Jadi kamu nanti berkelompok diskusi, kemudian kamu mencari tahu bagaimana atau bagian-bagian apa saja sih yang harus kamu kenali untuk menyimpulkan suatu sifat atau karakter dari benda atau seseorang. Nah, nanti Bu Guru akan membagikan LKPD-nya, kamu tuangkan ide-ide kamu tuangkan hasil diskusi kamu di dalam LKPD. Siap ya? Nah, Bu Guru jelaskan ya, di sini ada 4 aktivitas yang harus kamu lakukan. Ya, 4 aktivitas. Ini ada aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, dan aktivitas 4. Kamu jangan lupa membaca petunjuknya, membaca petunjuk apa yang harus kamu kerjakan. Ya, sudah siap? Sudah siap? Silakan bekerja kelompok. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Nah, sekarang coba perwakilan kelompok maju satu-satu mengambil nomor urut majunya. Sini. Nomor undi 1 dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya, kelompok 2 silakan ditujukan ke depan. Hasil kerja kelompoknya. Aktivitas 1 siapa? Dari Mbak Andin. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang keras suaranya ya, biar kedengeran ya. Apa saja yang kamu temukan di proses dekomposisi, Mbak? Nama benda anak-anak, sifat ceria, ayunan oren, jungkat-jungkit biru, bola bulat, tali panjang, pohon rantingnya tinggi, rumput hijau. Oke, aktivitas 2 di pengenalan pola. Apa yang kamu temukan, Mas? Ini nih. Anak, objek dan sifat. Anak-anak ceria, pelawak jenaka, ilmuwan cerdas, rak buku rapi. Ya. Untuk proses abstraksinya, kamu menemukan apa saja? Di pertama kata sifatnya ketemu apa saja, Mas? Pemberani, sigap membantu, bertanggung jawab, jujur. Ya, terus di tebak-tebakannya? Mandiri, ceria. Terus? Aku adalah sifat yang membuat orang tertawa. Sifat apakah aku? Oke. Aktivitas 4, Mas. Bagaimana urutannya, Mas? Urutannya 1 cerdas, 2 jeli, 3 komunitas, komunikatif, 4 kreatif, 5 lincah, 6 mandiri, 7 optimis, 8 ramah, 9 sepan, 10 sombong. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bisa jadi hasilnya berbeda juga dengan yang tadi. Kelompok 3 silakan. Sudah, silakan duduk. Sekarang coba kita bahas ya. Kita bahas dulu. Untuk yang aktivitas 1 dekomposisi ini hampir semuanya sudah tepat. Ada objek apa saja yang kita temukan di gambarnya? Ada ayunan, ada apa lagi? Ada bola, ada anak ya, tali, ada pohon, ada rumput, ada jungkat-jungkit. Kalau bola, sifat yang paling menggambarkan bola apa? Bulat. Yang menggambarkan pohon? Hijau, besar, rindang ya. Kemudian kalau yang menggambarkan ayunan apa? Kuat ya. Ayunan pasti kuat ya karena dia buat mainan anak itu. Nah, kalau anak-anaknya bagaimana? Ceria. Tadi kalau Bu Guru lihat untuk yang aktivitas dekomposisi atau kalian menguraikan satu-satu dari gambar itu sudah tepat semuanya. Ya, sudah pas. Kemudian yang kedua di aktivitas 2. Nah, Bu Guru ambil satu ya contoh dari kelompok 3. Coba dilihat hasilnya yang aktivitas 2 atau aktivitas mengenal pola. Coba lihat semuanya hasilnya. Ya, hasilnya berbeda dengan yang punya kelompok 3. Urutannya beda apa tidak? Urutannya ada yang sama atau ada yang beda? Bu Guru tanya ada yang berbeda? Ada yang berbeda ya? Oke. Coba tapi kelihatannya tadi ketika presentasi itu pasangannya sudah tepat semua. Walaupun urutannya berbeda. Nah, misalnya dengan punya kelompok 1, coba punya kelompok 1 diperlihatkan. Berdiri Mas. Dari situ. Nah, berdiri. Nah, di kelompok 1 yang pertama sendiri merah. Yang kedua biru, yang ketiga hijau, yang keempat pink. Ini hijau dulu, merah dulu, biru dulu, baru pink. Tapi apa yang kamu temukan dari sini? Ternyata apanya yang kamu temukan pasangannya? Warnanya. Betul sekali, warnanya bagaimana polanya? Pola warnanya bagaimana? Ini hijau dengan hijau muda. Ternyata pola yang kita temukan itu
kata sifat itu di sini polanya menggunakan warna yang lebih muda. Kalau objek menggunakan warna yang lebih tua. Contohnya merah dengan oranye, biru tua dengan biru muda. Selain itu tadi, kamu untuk membedakan mana yang kata benda dan mana yang kata sifat, bedaknanya bagaimana? Selain dari memang kamu tahu kata-katanya, kalau dari pola ini, kamu bisa lihat apa yang membedakan ini dengan ini, kolom ini dengan ini. Yang membedakan apa? Bentuknya, pinter. Bentuk untuk kata objek di sini sudah pasti bulat. Untuk kata sifat sudah pasti kotak. Sebenarnya tanpa kamu harus tahu isinya di sini apa tulisannya. Kalau kamu paham polanya, kamu pasti bisa mengerjakan. Ya apa tidak? Ya. Tuh, ini pola atau pengenalan pola. Kalau di dalam bahasa komputasional namanya pattern recognition atau pengenalan pola. Ya. Itu fungsinya. Kemudian untuk aktivitas yang ketiga. Nah, aktivitas yang ketiga. Pertama kamu mencari hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting di sini apa? Hal-hal yang penting di sini adalah kata sifatnya dari bacaan itu. Nah, ini namanya kamu sedang proses mengabstraksi. Ya, memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Di sini yang Bu Guru minta untuk yang menjadi kata penting itu adalah yang menunjukkan kata sifat. Apa saja yang kamu temukan di bacaan ini? Sama apa tidak ini dengan punya kelompok 3? Ada yang menemukan pemberani? Sama pemberani? Terus suka menolong? Iya, sigap membantu. Suka membantu, sigap membantu. Ada jujur, bertanggung jawab. Ada semua? Ada yang berbeda lagi? Ada yang ditemukan lagi? Atau ada yang maksudnya ini Bu tambahan Bu? Sigap membantu. Oke, sama tadi ya. Terus apa namanya? Suka menolong. Ah, ya. Itu ya. Kamu menemukan hal-hal penting, yang penting-penting saja, yang tidak penting dibiarkan, tidak usah kamu tandai. Itu namanya kamu sedang proses mengabstraksi. Kemudian ini ada tebak aku. Yang pertama tebak-tebakannya. Aku adalah sifat seseorang yang bisa melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Sifat apakah aku? Sifat mandiri. Sama semuanya, apa ada yang beda? Iya, mandiri. Berarti sifat yang memang kita bisa apa-apa sendiri itu namanya mandiri. Yang kedua, coba yang kedua. Aku adalah sifat yang membuat orang senang berteman. Aku bukan galak, bukan cuek. Aku suka tersenyum dan menyapa. Sifat ramah, pinter. Ada yang berbeda? Ceria boleh ya. Nah, selanjutnya membuat Itu yang salah tulis itu dari kata lain dari. Oke ya. Selanjutnya yang membuat kata tebak-tebakan kata jenaka. Kalau dari kelompok 3 untuk membuat kata jenaka, kelompok 3 menggambarkannya seperti ini. Aku adalah kata lain dari lucu. Kalau kelompok 2 bagaimana? Oke, kalau kelompok 3 sama ya. Sifat kata jenaka itu digambarkan dengan apa namanya? Dengan kata-kata seperti apa? Jenaka, yang menggambarkan kata jenaka. Dia kata lain dari lucu. Kemudian suka membuat orang tertawa. Sifat yang dimiliki oleh pelawak. Nah, itu contohnya kamu mengumpulkan hal-hal penting tentang kata jenaka. Kemudian selanjutnya yang ini. Aktivitas keempat atau kamu mengalgoritma. Mengalgoritma bagaimana, Bu? Mengalgoritma itu kamu mengurutkan. Di sini Bu Guru minta mengurutkan. Mengurutkannya berdasarkan apa? Berdasarkan abjad atau kamus. Coba sama apa tidak? Coba dicek. Nah, tadi kayaknya ada yang berbeda ini ya, tapi tidak apa-apa. Yang pertama cerdas, sama? Yang kedua jeli. Sopan. Yang ke-10 sombong.
Kamu bisa mengurutkan ya. Nah, proses mengurutkan ini kalau di dalam bahasa komputer namanya algoritma. Berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Senam, tiki, tiki, bam, bum. Yeay, oke. Ya, lebih semangat ya, kita bergerak ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya Bu Guru jelaskan ya. Dari aktivitas tadi kita mengerjakan LKPD. Dari aktivitas tadi yang kita sudah mengerjakan LKPD, kita itu sudah melakukan yang namanya praktik berpikir komputasional. Yang pertama di aktivitas 1, kamu itu sudah melakukan dekomposisi atau menguraikan. Tadi menguraikan apa saja yang ada di gambar dan bagaimana sifat-sifatnya. Kemudian di aktivitas yang kedua, tadi kamu menemukan pola. Ya, tadi polanya apa yang ditemukan? Ada pola bentuk dan pola warna. Kemudian yang ketiga ada abstraksi atau kamu memilih mana yang penting dan tidak penting. Tadi yang penting apa? Yang penting apa tadi? Yang aktivitas 3. Yang kamu tanda-tandai diwarnai apa tadi? Apa yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan apa? Kata sifat. Kemudian yang keempat tadi algoritma, kamu tadi menyusun kata sifat berdasarkan apa? Kamus. Oke, nah ini kita tadi melakukan hal-hal tersebut khususnya untuk mencari konsep tentang kata sifat. Nah, kata sifat itu sendiri itu apa sih kata sifat? Kata sifat itu sendiri adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan keterangan tentang sifat, keadaan, atau ciri suatu benda, orang, atau hal lainnya. Jadi kata sifat apa artinya? Coba dibaca kata sifat apa? Iya. Kata yang menjelaskan keterangan sifat, keadaan, atau ciri suatu benda atau orang. Nah, ciri-ciri dari kata sifat itu yang pertama menjelaskan sifat atau keadaan. Contohnya besar, kecil, indah, pintar. Kalau tadi yang kita temukan apa? Ayunan itu kuat, ya, panjang. Nah, kemudian biasanya kata sifat ini ditambahi dengan kata sangat, lebih atau sekali. Contohnya sangat cantik atau contohnya sangat besar, lebih cepat gitu. Saat kita belajar kata sifat dengan berpikir komputasional seperti yang tadi kita lakukan, kita sedang belajar seperti menjadi pemimpin komputer atau mesin, yaitu orang yang bisa memberi perintah dengan cerdas. Tadi kita juga sudah melakukan aktivitas coding. Aktivitas codingnya bagaimana? Codingnya namanya coding unplugged atau coding yang tidak menggunakan peralatan digital. Begitu ya. Apa coding unplugged artinya apa? Coding unplugged artinya coding yang bagaimana? Iya, tadi kita melakukan itu coding yang tanpa menggunakan alat digital atau coding unplugged. Ayo kita coba ice breaking dengan tepuk velocity. Semuanya tepuk velocity. Cek. Lagi. Sekali lagi tepuk velocity. Oke, terima kasih. Kemudian manfaat belajar berpikir komputasional pada materi kata sifat. Yang pertama, kamu bisa memecah kalimat jadi bagian-bagian kecil. Kemudian kamu bisa membuat aturan atau langkah-langkah sederhana seperti tadi mengurutkan. Kemudian kamu mengelompokkan kata sifat sesuai jenisnya. Kemudian yang terakhir adalah belajar berpikir rapi dan teratur. Nah, sekarang coba kita refleksikan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coding, belajar kata sifat. Apa prinsip berpikir komputasional ini penting untuk kamu pahami dan terapkan? Penting apa tidak? Penting. Kenapa penting?
karena bisa melatih cara berpikir kita. Ya, sekarang evaluasi. Soal evaluasinya berbentuk teka-teki silang tentang kata sifat. Walah. Ya, silahkan dikerjakan. Bu Guru beri waktu 10 menit. Sudah selesai semuanya? Ya. Kelompok 3 sudah selesai semuanya? 2 sudah? Kelompok 1 sudah semua ya? Sekarang kita koreksi jawabannya. Nanti yang salah silakan dicoret, yang betul dibiarkan. Nomor 1, memiliki daya cipta kreatif. Sudah? Menghitungnya sudah? Yang betul semua angkat tangan. Nah, yang salah 1? Ya, salah 2? Tidak ada? Ya, berarti semuanya sudah tuntas. Kamu hari ini, pembelajaran kita hari ini tuntas. Nilainya memenuhi capaian semua. Tadi kita sudah melaksanakan rangkaian pembelajaran menemukan konsep kata sifat dengan cara berpikir komputasional. Alhamdulillah hasilnya juga memenuhi capaian pembelajaran semuanya. Untuk berikutnya, nanti kamu di rumah belajar membaca materi tentang imbuhan. Ini akan kita bahas di pertemuan Bahasa Indonesia selanjutnya. Bu Guru akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini dengan ucapan terima kasih. Dan mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, setelah ini boleh istirahat. Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.